Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Umi Fitriah SPD MSI, guru IPA SMP Negeri 8 Salatiga. Mari siswaku ya, atau siswa yang lainnya dimanapun kalian berada, untuk kali ini kita membahas latihan soal yang ada di buku siswa ya, untuk bab 1, yaitu materi objek IPA dan pengamatannya ya. Kebetulan di dalam buku itu ada latihan soal, terutama ini halaman 13, halaman 21, halaman 26, halaman 29 itu uji kompetensi, dan halaman 30 itu penalaran. Nah, masih dengan buku yang sama ya, kami pembahasan berpedoman pada buku siswa dan buku guru terbitan Kementerian Pendidikan Nasional, yaitu untuk kurikulum 2013. Mari langsung saja kita mulai ya. Yang pertama yaitu di halaman 13. Di halaman 13, di situ ada ayo kita latihan, itu ada 4 soal ya. Soalnya seperti ini ya. Ini ada 4 soal. Langsung aja kita bahas ya. Soal yang pertama yaitu, apakah yang dimaksud dengan mengukur? Dalam melakukan pengukuran, mengapa harus dipergunakan satuan pengukuran yang baku? Langsung kita jawab. Mengukur yaitu kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran sejenis dengan sebagai satuan ya. Pengukuran menggunakan satuan baku agar hasilnya dapat dikomunikasikan secara eksak, jadi bisa diterima secara ilmiah. Soal yang kedua, berilah contoh besaran yang satuannya dalam SI adalah satuan sekon atau detik. Nah, contohnya yaitu waktu yang diperlukan pelari untuk menempuh jarak bebas ya, bisa 100 meter ya dan sebagainya. Waktu perjalanan dari bagian misalkan dari belakang kelas ke depan kelas. Nah, berapa waktunya bisa diukur dalam satuan detik atau sekon ya. Soal yang ketiga, Neptunus adalah salah satu planet dalam tata surya kita. Jarak Neptunus dengan matahari adalah 30 satuan astronomi. Berapa jarak dalam kilometer? Nah, sudah ada ketetapan ya, satu astronomi itu 150 juta kilometer SA per SA. Berarti jaraknya 30 SA kali 150 juta kilometer ya per SA, sama dengan berapa? 450 juta kilometer. Kemudian, mengapa semua ilmuwan dan produsen atau penghasil barang-barang pabrik di seluruh dunia harus melakukan pengukuran dengan menggunakan satuan baku yang sama? Jawabannya adalah agar semua ukuran dipahami secara sama sehingga tidak terjadi salah paham. Nah, sekarang kita menuju ke halaman 21. Di halaman 21 ada 3 soal ya. Apakah yang dimaksud dengan besaran pokok? Mengapa dibuat satuan-satuan standar? Berilah contoh besaran-besaran dalam kehidupan sehari-hari yang satuannya dalam SI adalah meter, kilogram, dan sekon. Kita bahas satu persatu. Apakah yang dimaksud besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan ya, sudah merupakan kayak suatu ketetapan gitu ya. Soal yang kedua, mengapa dibuat satuan-satuan standar? Misalkan 1 kilogram standar, 1 meter standar, 1 sekon standar. Standar itu adalah pedoman ya. Coba kita jawab. Satuan standar tersebut dirumuskan untuk mendapatkan ukuran yang tepat untuk setiap pengukuran di berbagai kondisi dan di berbagai tempat. Jadi di Indonesia, dengan di Amerika, dengan di Cina, dengan di India, itu kalau kita menggunakan satuan standarnya itu sama. 1 kilogram di India sama dengan 1 gram di Indonesia. 1 kilogram di Salatiga sama dengan 1 kilogram di Jakarta dan sebagainya ya. Berlaku sama.
Soal yang ketiga, berilah contoh besaran-besaran dalam kehidupan sehari-hari yang satuan dalam SI-nya adalah meter, kilogram, dan sekon. Kita jawab ya. Contoh besaran yang satuannya meter adalah ini, panjang halaman sekolah ya, tiang bendera, lebar ruang kelas, dan sebagainya. Kemudian besaran yang satuannya kilogram, massa tubuh ya, massa seember air, massa sekarung beras, dan sebagainya. Besaran yang satuannya sekon ya, waktu kita menulis buku kita ukur berapa detik. Waktu kalian berenang sejauh 50 meter berapa sekon, berapa detik ya, sekon dengan detik sama. Waktu untuk berlari dalam jarak tempuh 80 km itu berapa detik, berapa sekon, dan sebagainya ya. Seperti itu. Jadi ini ya, kalau memprediksi sendiri apa tujuan memprediksi itu, tujuan perbaikan standar agar hasil pengukurannya semakin tepat ya. Sekarang yang halaman 26 ada 4 soal. Apakah yang dimaksud besaran turunan? Mengapa volume termasuk besaran turunan? Jika ibumu melarutkan 5 gram garam dapur dalam 250 ml air, berapa konsentrasi larutan garamnya dalam gram per liter? Dan yang keempat adalah mengukur tentang laju pertumbuhan. Kita bahas langsung ya. Yang pertama, apakah yang dimaksud besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Jadi tadi ada besaran pokok yang meter dan sebagainya tadi. Ya, turunan jadi meter itu adalah disebut besaran turunan. Kemudian, mengapa volume termasuk besaran turunan? Nah, kita bahas. Satuan volume kan meter kubik, diturunkan dari satuan panjang meter. Ingat, meter pangkat 3 ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, jika ibu melarutkan 5 gram garam dapur dalam 250 ml air, berapakah konsentrasi larutan garam yang terjadi dalam satuan gram per liter? Langsung kita ukur ya. Seperti kita ketahui rumusnya adalah zat pelarut terbagi dengan zat pelarut atau air. Langsung saja, K sama dengan, atau konsentrasi larutan sama dengan 5 gram dibagi 0,25 liter. Ingat, mili ke liter itu 1000 ya. 250 dibagi 1000, 0,25 liter. Sehingga jawabannya adalah 5 gram dibagi 0,25 liter sama dengan ini, 20 gram per liter. Soal yang keempat, Anita menanam kacang hijau dalam pot. Pada awal pengukuran, tinggi kecambah dari permukaan tanahnya 2 cm. Selang 5 hari kemudian bertambah menjadi 8 cm. Berapakah laju pertumbuhannya? Langsung kita jawab. Rumus laju pertumbuhan adalah pertambahan panjang dibagi jumlah hari. Langsung saja, pertambahan panjangnya berapa? Nah, tadinya mula-mula itu adalah 2 menjadi 8. Berarti 8 dikurangi 2 berapa? 6. Waktunya 5 hari, langsung aja 6 cm dibagi 5 hari, 1,2 cm per hari, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke soal halaman 29, yaitu uji kompetensi. Ada 5 soal ya di uji kompetensi. Mari langsung saja kita jawab. Soal yang pertama, apa yang menjadi objek dalam pengamatan IPA? Ya, kita pernah mempelajarinya, pasti kita bisa menjawab. Objek pengamatan dalam IPA adalah benda-benda di alam, baik benda itu hidup maupun mati, dengan berbagai ukuran, dari yang kecil seperti virus, bakteri, sampai ukuran yang besar, yaitu antariksa ya, dan sebagainya. Soal yang kedua, mengapa dunia IPA menggunakan satuan-satuan pengukuran yang baku? Nah, jawabannya adalah agar hasil pengamatan atau pengukuran dapat dikomunikasikan secara tepat. Jadi harus ada satuan yang sebagai standar ya, digunakan untuk pedoman, seperti itu. Kemudian ini, jelaskan cara mengubah satuan panjang dari satu satuan SI ke satuan SI yang lain. Dan dapatkah satuan massa dan volume diubah dengan cara yang sama?
Nah, ini jawabnya. Dengan menggunakan awalan, tiap awalan memiliki nilai tertentu yang merupakan kelipatan atau pembagian 10. Misalnya, mili bernilai 0,001, berarti 1 mm sama dengan 0,001 meter. Hal ini juga berlaku untuk satuan massa dan volume. Misalkan volume setetes air 0,2 mm kubik. Dan ini bisa dilihat di tangga ya, di tangga satuan itu ya, di buku paket, dan kemarin sudah di pembelajaran sebelumnya sudah kami jelaskan. Soal yang keempat, lakukan pengubahan satuan di bawah ini. Langsung kita jawab. 2500 ml, mili ke liter, jelas 1000 ya. Sehingga apa? 2500 ml dibagi 1000, 2,5 liter. Yang kedua, 4 km menjadi senti. Kilo ke senti ya. Langsung kalikan 100.000 ya. Menjadi 400.000 senti. 2 kg menjadi miligram. Dikalikan 1 juta karena kilo ke mili ya, itu ya. Langsung 2 kali 1 juta, 2 juta miligram. Yang nomor 5, pilihlah satuan panjang yang tepat untuk menyatakan hasil pengukuran. Untuk mengukur tebal kertas kita pakai satuan milimeter. Untuk lebar ruangan kita pakai satuan meter. Jarak antara dua kota ya pasti kilometer. Sedangkan jarak antara bumi dengan planet ya pasti satu satuan astronomi atau SA. Sekarang soal penerapan. Penerapan ada 3 soal, langsung saja kita bahas. Yang pertama, di sini ya, berdasarkan rumus ini ya, membedakan denyut nadi manusia dengan melibatkan besaran waktu. Berdasarkan rumusan, nah pengukuran terhadap denyut nadi yang A, yang B itu adalah ketika kita jogging, nah grafik yang benar yang mana? Langsung kita jawab. Denyut nadi ya, hasilnya kan tergantung aktivitas orang tersebut, termasuk usia dan sebagainya ya. Jadi tergantung. Di sini bisa 72 denyut per nadi per menit. Dan yang ini ya, grafiknya adalah yang B. Alasannya semakin berat aktivitas jantung, semakin cepat berdetak, atau denyut nadi atau menit semakin besar ya. Kemudian soal yang kedua, jika kamu membuat larutan gula dalam 2 gram gula, ini ya, langsung aja seperti yang tadi, konsentrasi adalah zat larut dengan zat pelarut. 2 gram dibagi menjadi dari mililiter menjadi liter kan 1000, jadi 0,125 liter. Sehingga 2 gram dibagi 0,125 liter menjadi 16 gram per liter. Dan ini adalah soal yang terakhir. Kefas menanam jagung, pertambahannya dari 10 menjadi 17 selama 2 minggu atau 14 hari langsung. 7 cm ya dibagi 14 hari, 0,5 cm per hari. Demikian pembahasan ini ya, pembahasan materi bab 1 semester 1 kelas 7. Mohon maaf jika kami dalam penyampaian salah-salah kata. Semoga ini dapat bermanfaat untuk siswa-siswa kelas 7 SMP di seluruh Indonesia. Saya akhiri. Mohon maaf jika salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.